semua HP di silent supaya tidak ada bunyi suara gangguan selama ibadah kita ya. Kita akan berdoa dulu terlebih dulu. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan jalannya ibadah pemberkatan pernikahan Herianto dengan Tirsa. Kiranya Engkau boleh bekerja, Engkau boleh mengurapi, dan ini hamba-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan boleh bekerja dan memimpin acara ini. Engkau yang sudah mempersatukan mereka, Engkau pula yang akan memberkati mereka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai acara ini. Haleluya. Amin. God has placed you in my heart. He has made you special in my sight. Two kinds of soul called for one purpose, to glorify and magnify His name. But the differences between us make it hard to go on. And we thought our dreams, our hope were almost ended. Yet God gives grace to join us and to guide. That's the reason through His steadfast love we stand. Together in one harmony, forever you and I will be the light that's shining over us. Keep together, not apart, as we know He died on Calvary, giving us great destiny. Though many troubles in our way, we will face it together and carry on. Hari ini adalah hari yang berbahagia, karena hari ini adalah prosesi pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu 12 Desember jam 12 siang antara mempelai pria Herianto Eng dan anak pertama, putra pertama dari tiga bersaudara, Bapak Eng Jufong dan Ibu Tan Kim Lian, dengan mempelai wanita Tirsa Puji Syukur. Anak ketiga, putri tunggal dari tiga bersaudara, Bapak Filipus Sujatmoko dan Ibu Nirmalawati. Sebelum acara ini saya lanjutkan, saya akan bertanya, siapa yang menyerahkan saudari Tirsa kepada saudara Herianto untuk boleh menikah? Kita sudah mendengar pengakuan dari orang tua bahwa ini adalah pernikahan yang disetujui dan kita mau menyerahkan acara ini dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami bisa bersyukur kepadamu di tengah-tengah situasi yang seperti ini, Engkau masih terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan boleh memimpin. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memimpin kami semuanya. Berkenanlah Bapa di surga, berbicara Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu menjadi bekal buat upacara pemberkatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya rasa Irianto dan Tirsa bahagia sekali ya. Nggak usah tegang, santai aja Her, santai aja Tirsa ya. Hari ini mereka berdua membangun rumah tangga mereka. Membangun rumah tangga itu kalau saya ibaratkan itu sama seperti memelihara taman di rumah kita. Gereja ini tidak punya taman, tapi selama pandemi saya kadang-kadang melewati satu tempat tertentu. Dulunya Cafe Rami, dulunya suatu tempat yang
cukup ramai. Tapi karena pandemi lalu kafe itu ditutup, tempat praktek dokter itu ditutup, praktek bersama. Dan 2 bulan 3 bulan kemudian saya lewat tempat itu, yang berbeda adalah tempat itu sekarang penuh dengan rumput, ya. Tempat itu penuh dengan rumput, penuh dengan alang-alang. Dari cuman menutupi halaman depan, 4-5 bulan kemudian lalu tempat itu jadi penuh tinggi rumputnya seperti itu. Menjaga rumah tangga itu perlu konsistensi, Tirsa. Kalau kamu tidak jaga rumah tanggamu, tidak menjaga kasihmu, tidak menjaga cintamu, kamu tidak konsisten, kamu tidak serius, rumah tanggamu itu akan jadi kering. Ada orang berkata, seorang psikolog berkata bahwa ketika pertama kali orang jatuh cinta, nah biasanya cinta itu bertahan 2 tahun. Ya, itu cinta namanya, kalau dalam Alkitab namanya cinta eros. Cinta yang bergantung karena nafsu. Itu naluri ya, wajah manusia. Kita melihat cantik, menarik, ya, atraktif, kamu menyenangi sekali. Tapi kalau kita bertahan dengan cinta eros itu yang membuat tumbuh rumput liar, ilalang. Karena kamu bisa melihat ada orang yang lebih cantik lagi, ada laki-laki yang lebih ganteng lagi. Nah, kerja keras perlu sekali. Rumah tangga itu perlu sekali diwujudkan dengan namanya kerja keras. Kerja keras cari duit bukan, itu wajib. Kerja keras jaga anak itu wajib. Tapi kerja keras mewujudkan rumah tangga itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau punya cita-cita tertentu, saya kepingin punya rumah tangga yang Tuhan ada di sana. Itu cita-cita mereka berdua. Berarti perlu kerja keras. Masih suka ada suasana ibadah di rumah, ada lagu pujian yang didengarkan, ada doa bersama, ada baca Alkitab bersama-sama, belum lagi yang lain. Kenapa orang menikah? Pada masa dulu, zaman dulu itu orang menikah itu menjaga martabat keluarga. Tapi ada juga yang menikah karena meneruskan nama keluarga, ya. Makanya kenapa namanya Herianto ada nama Eng di belakang. Itu nama keluarga dari papa. Kamu meneruskan nama keluarga, itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang orang ketika ditanya, kenapa kamu mau menikah? Umumnya ya adalah kalian berdua pasti menjawab, kami ingin bahagia. Tolong anak-anak dijaga, tenang. Nah, saat tidak bahagia, yang terjadi adalah rasa cinta mulai luntur. Mulai habis, dan di saat itulah pernikahan mulai diakhiri. Ketika Tuhan Yesus pertama kali menciptakan rumah tangga, kita harus tahu apa namanya rumah tangga yang Tuhan inginkan. Akan saya bacakan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 22. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 22. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Adam diciptakan pertama. Nah, dalam nats Alkitab kita, Tuhan berkata, Tuhan mau ciptakan seorang penolong. Tapi masalahnya ketika Adam dia pergi di Taman Eden, yang ditemui binatang, lalu dia kasih nama-nama, tapi Alkitab mengatakan Adam tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Itu sebabnya lalu Tuhan mulai menciptakan
Hawa. Tulang rusuk diambil, lalu Tuhan bangun dari tulang rusuk itu perempuan. Kalau dalam Alkitab kita yang asli dalam bahasa Ibrani, laki-laki itu namanya Ish. Dari Ish jadi Isya. Jadi laki, dari laki keluar perempuan. Diciptakan perempuan. Satu hal yang saya temukan di sini adalah Tuhan mau ketika suami istri menikah itu menciptakan suatu relasi, relationship, hubungan. Karena Adam dia cari hubungan dengan binatang, tidak cocok. Itu sebabnya Tuhan ciptakan wanita to have a relationship, untuk memiliki suatu hubungan. Dan Allah menciptakan Hawa lalu dibawa kepada Adam. Menciptakan relasi dan hubungan ayat ke-18, relasi yang sepadan. Penolong yang sepadan dengan dia. Wow, ini tujuan pertama. Menciptakan relasi tapi relasi yang sepadan. Wow, relasi yang sepadan itu susah, tidak mudah. Saya dengan istri saya, Ibu Gembala, kami sudah menikah hampir 26 tahun. Tidak mudah untuk komunikasi. Karena kadang-kadang kami bisa nggak cocok. Pikiran saya dengan pikiran dia nggak sama. Kita harus tahu ya, diskusi, kompromi, sepakat itu butuh kerja keras. Ingat, wanita diciptakan untuk sebagai penolong, bukan untuk inferior, bukan untuk jadi pembantu, tapi saling mendukung, saling menopang, menjadi penolong. Itu relasi yang susah, karena butuh dua hal, tidak egois. Masalahnya adalah, ini Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Semenjak dosa hadir dalam sejarah manusia, manusia mulai berdosa dan mulai jadi egois. Wow. Hawa nyalakan ular, Adam nyalakan Hawa, dan mulai saat itulah suami istri saling menyalahkan. Dulunya nggak seperti itu. Maunya bahagia tapi berujung kepada pertengkaran. Membangun relasi seperti yang saya katakan tadi itu bukan berarti saya tanya sama mereka berdua, boleh cerita sedikit boleh ya, rahasia kalian ya, kayak apa sih kalian dulu ketemunya? Wah, oh ceritanya kayak gini kok. Saya bukan mau kepo saudara ya, saya kan harus membimbing mereka pernikahan mereka, saya mau tahu ceritanya bagaimana semuanya seperti itu. Awal mula pacaran semua serba gampang, semua serba mudah, karena semuanya itu ditutupi dengan cinta. Tapi ketika sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, cinta kalau tidak dipelihara dengan relasi yang bagus, cinta itu makin luntur. Wah, itu masalah besar itu. Makanya ketika membangun relasi itu butuh belajar. Pernikahan itu belajar. Tidak ada sekolahnya. Sekolahnya itu dari kehidupan. Kebanyakan orang melihat sekolahnya itu belajar sama papa mamanya. Dulu papaku gitu kok, dulu mamaku gitu kok. Lalu yang satu berkata, enggak, dulu papaku gini, lain sama papamu. Cinta akan mati, relasi akan mati ketika dua pasangan ini yang jadi satu mulai egois. Itu sebabnya kalian butuh satu hal. Butuh Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus menjadi kepala rumah tangga kalian. Yang kedua, relasi itu relasi yang permanen ya. Saya bacakan ayat selanjutnya, Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Her, kamu menikah dengan Tirsa itu bukan untuk setahun 2 tahun. Tirsa, kamu menikah dengan Herianto bukan untuk 5 tahun 10 tahun. Tapi pernikahan kalian itu seperti janji pernikahan, sebentar lagi kalian sampai ajal memisahkan. Banyak orang berkata, saya terjebak dalam pernikahan. Masalahnya tunggu dulu ya. Saudara dikawinkan atau dipaksa kawin? Saya ini dijodohkan, ada yang berkata begitu. Tahu enggak? Ada beberapa orang yang di Alkitab dijodohkan, tapi bahagia. Pasti nebak-nebak kan? Yusuf dijodohkan sama Firaun, sang raja. Dikawinkan sama anak imam dari On. Ada papa namanya Abraham, lihat anaknya, anakku ini gak kawin-kawin ini. Lalu dijodohkan, Ishak dijodohkan, tolong carikan jodoh yang dalam Tuhan. Jangan sampai anakku dibawa ke sana tapi istri itu harus dibawa ke sini. Karena aku dapat janji, karena Abraham pegang janji, disuruh Tuhan pergi ke negeri Kanaan. Mau dijodohkan, mau tidak dijodohkan, pernikahan itu permanen. Tapi mereka berdua bukan dijodohkan loh ya. Kalian berdua saling jatuh cinta kan? Bener ya Her? Ter, kamu dipaksa enggak sama Herianto? Nek dipaksa bubar aja sekarang ya. Wis bubar aja sekarang, enggak jadi wis kawin. Percuma ini dipaksa ini. Kan ada yang dipaksa kan? Rela kan? Oh kalian datang sama saya. Oh kami mau kawin. No, kayak gitu kan? Berarti mereka betul-betul saling jatuh cinta, mau mengikat janji pernikahan. Dan ingat, ayat yang ke-24 ini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, Kejadian 2:24. Itu dikutip Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Di Matius pasal 19 ayat ke-5. Yesus berkata hal yang sama. Intinya seperti ini ya. Pernikahan itu bukan kontrak. Pernikahan itu perjanjian, covenant. Kalian sedang bukan berjanji satu dengan yang lain. Kalian sedang berjanji di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Maliaki Tuhan menegur dengan keras. Engkau tidak setia dengan istri pada masa mudamu, di mana engkau mengikat perjanjian dengan dia. Masih muda, Tirsa masih kurus. Wah seneng ya Her ya. Wah, nek sudah tua Her. Tidak boleh bilang tua ya, tapi itu kenyataan. 25 tahun lagi. Rasanya kamu kayak bakwan ya sekarang ya. itu sakno saudara ya. Itu bisa timbul peperangan perang dunia keempat mulai terjadi itu. Itu pertanyaan yang paling sulit buat orang laki itu. Tirsa datang mulai agak gemuk. Sayang, aku gemuk enggak? Waduh itu pertanyaan susah itu bagi laki ya. Dijawab benar itu perang. Dijawab salah bilang bohong. Itu repotnya orang laki saudara ya. Tapi ingat perjanjian apapun yang terjadi, Alkitab mengatakan kepada kita, susah, senang, sehat, sakit, kaya, miskin, sampai ajal memisahkan. Membangun tidak mudah, apalagi laki dan perempuan, beda pasti, tidak pernah bisa nyambung. Tapi Tuhan kasih laki dan perempuan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Kuncinya ingat, rumus yang saya kasih. Ini suami, ini istri. Kedekatan dengan juru selamat kita, Tuhan kita. Kalau Herianto dekat dengan Tuhan Yesus, kalau Tirsa dekat Tuhan Yesus, hubungan kalian dekat.
Dan Yesus mengatakan kepada kita dalam Efesus, butuh namanya kasih, butuh namanya forgiveness, pengampunan. Berapa kali suami istri, berapa kali suami harus mengampuni istri, berapa kali istri harus mengampuni suami. Butuh namanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Berubah. Kebanyakan orang berkata, saya kepingin mengubah pasangan saya, pokoknya aku kawin nanti tak rubah. Salah besar. Yang Tuhan mau adalah kita dirubah dulu, Tuhan dulu, baru bisa belajar mencintai dengan baik. Satu hal yang saya mau katakan sekali lagi, pernikahan itu membangun relasi, dan relasi itu permanen. Kalian butuh Tuhan Yesus dalam keseharian hidup kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan firman-Mu, kiranya boleh menjadi bekal yang luar biasa buat kedua mempelai, Herianto dengan Tirsa. Siapapun kami boleh juga diberkati dengan firman-Mu, memahami bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biar Engkau boleh menolong Herianto dengan Tirsa yang hari ini mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus boleh menjadi kepala dalam rumah tangga mereka. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang singkat. Tapi kami tahu Tuhan, kebenaran itu boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami boleh diberkati oleh firman. Haleluya. Amin. Saya persilakan kedua mempelai ambil tempat di tengah. Ya, tukang foto, video, silakan ambil posisi yang terbaik. Mereka akan tukar cincin dan mengucapkan janji pernikahan mereka. Mereka akan saling tukar cincin. Cincin itu bulat ya, dikenakan di jari manis. Cincin terbuat dari emas yang teruji oleh api. Itu menggambarkan bahwa mereka kepingin cinta mereka tidak berujung dan tidak berpangkal. Itu sebabnya, Her, terima cincin istrimu. Ibu Gembala akan membacakan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayat 25 dan ayat sampai 31, firman Tuhan tentang suami. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Herianto, tadi itu firman Tuhan berbicara, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Gereja Tuhan itu butuh dikasih Tuhan, butuh kasih, butuh dicintai. Itu sebabnya pola yang sama Tuhan berlakukan buat para suami. Kamu tahu enggak, kebutuhan Tirsa yang paling besar, paling tinggi itu adalah dia merasa dicintai. Dan seorang istri, dia merasa aman dan nyaman dalam kehidupannya, dia dicintai. Kamu enggak boleh pukul dia seumur hidupmu. Kamu enggak boleh menghajar dia. Kamu harus mencintai dia. Memang kadang-kadang kamu tidak akan tahan dengan wanita.
Tapi Alkitab mengatakan bahwa kebutuhan dia yang paling utama, kamu harus mengasihi istrimu tanpa syarat. Dan itu cara Tuhan. Maukah Saudara Herianto untuk mengasihi Tirsa dan melakukan firman Tuhan ini? Katakan, saya Herianto menerima Tirsa sebagai istri yang sah dan sebagai bukti kasih yang mengikat. Cincin ini kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, masukkan. Tirsa, terima cincin suamimu. Akan dibacakan Ibu Gembala ayat tentang istri. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tirsa, firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tahu enggak? Laki itu senang disebut maco, jantan. Karena kebutuhan laki-laki itu adalah otoritas. Kamu jadi istri, memang diciptakan laki-laki dan perempuan itu equal, sejajar. Tapi dalam hubungan suami istri, kamu harus tunduk kepada suamimu. Tunduk bukan diinjak-injak. Tunduk bukan seorang budak yang dipaksa tunduk. Tunduk karena kamu dikasihi suamimu. Tunduk itu bukan sesuatu yang dipaksa. Tunduk itu karena kamu tahu peranmu dalam Tuhan, bahwa istri harus tunduk kepada suami. Maukah Saudara Tirsa untuk tunduk kepada Herianto? Katakan, dengan cincin ini, saya Tirsa menerima Herianto sebagai suami yang sah dan sebagai bukti kasih yang mengikat. Cincin ini kuberikan kepadamu. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mereka akan mengucapkan janji pernikahan bersama-sama. Katakan, saya Herianto, saya Tirsa. Berjanji di hadapan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, di hadapan pendeta, orang tua, keluarga, jemaat, untuk mengambil Herianto, untuk mengambil Tirsa sebagai suami, sebagai istri yang sah, dipelihara mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam keadaan buruk baik, sakit sehat, susah senang, miskin kaya, sampai ajal memisahkan. Menuruti firman Tuhan Yesus. Sebab itu saya berjanji. Amin. Saya persilakan saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama sementara mereka akan menyanyikan pujian. Musik ada pujian tentang kasih abadi, dan kalian bisa ke tempat pelaminan untuk diberkati. Ini saat kalian bersujud di hadapan Tuhan, memohon berkat dari Tuhan. Boleh memberkati kalian berdua. Anugerah darimu, sekarang ku sadar akan kasihmu. Tak pernah terbayang untuk dikenalmu. Kedua orang tua Ternyata
Saatnya kita mendoakan anak-anak kita, keluarga, juga mendoakan mereka berdua. Biarlah kasih Tuhan boleh mengalir Kasih selamanya, selalu seperti janji mereka kepada Tuhan. selamanya. Biarlah kasih Tuhan boleh melimpah dengan luar biasa hari ini. Kristus korbankan diri Yes, Tuhan, terima kasih. untuk selamatkan Terima kasih. dari dosa. Yes, terima kasih Kasih Tuhan. selamanya akan menyayangi selamanya. Hamba-Mu menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini saatnya mereka berdua sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya berkat-Mu boleh mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tangga mereka oleh Tuhan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah pekerjaan mereka. Diberkatilah buah kandungan mereka. Diberkati anak cucu mereka. Diberkati kekudusan pernikahan mereka berdua. Tuhan membuat mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat rohani jasmani dari Bapa Putra Kudus. Berkati hidupmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Mereka sudah berjanji di hadapan-Mu. Mereka sudah membawa hidup mereka di hadapan-Mu. Inilah tiba saatnya kami boleh melihat berkat Tuhan boleh menyertai. Hamba-Mu menyerahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu boleh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Kalian bisa kembali lagi ke tempat di tengah. Saya persilakan semuanya bisa duduk kembali. Mereka akan buka veil tanda bahwa Herianto sudah sah memiliki Tirsa dan melakukan feeding kiss. Tirsa milikmu. Ya, dibuka bilang dalam nama Tuhan Yesus kamu buka. Kasih cium. Ciumnya kok garing gitu sih Her. Saya enak gitu loh Her. Cok kaku ini hari pernikahanmu, hari bahagiamu ini. Ulangi lagi. Ayo. Yes. Gimana tukang foto? Oke? Oke katanya. Kalau tukang foto bilang nggak oke, tak suruh cium lagi kamu Her. Kini tiba saatnya mereka berdua boleh mengucapkan terima kasih mereka kepada orang tua. Silakan ya, berikan rasa hormat kalian sama papa mama dengan kata-kata yang sudah kalian siapkan. Saya paling suka ini.
Saya paling suka sekali hormat sama orang tua ini ya. Saya persilakan kedua mempelai ada di sini, Pak Agus Yoko mewakili majelis, dan kedua orang tua untuk di depan saya. Video foto bisa lebih dekat. Ini penandatangan piagam pernikahan yang disaksikan oleh kedua mempelai dan wakil dari Papa dan Papa Herianto dan Papa Tirsa. Saya undang maju ke depan di sini ya, Papa sama Papa di sini. Ini surat pernikahan gereja mereka. Mau cari posisi yang paling enak. Tukang foto bisa mau cari tempat, mau di atas boleh. Ayo, nomor 1. Nomor 2. Bapak Agus Yogo sebagai ketua majelis akan menyerahkan kepada kedua mempelai. Kalian bisa tunjukkan ke jemaat, keluarga semuanya. Dengan ini saya menyatakan keduanya sah menjadi suami istri, Bapak Ibu Herianto Eng, sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Upacara selesai, ibadah kita selesai. Mari kita berdiri bersama-sama, kedua orang tua bisa kembali. Kita akan tutup dalam doa untuk menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati jalannya ibadah dan prosesi pemberkatan pernikahan Saudara Herianto dengan Saudara Tirsa. Mereka berdua boleh dipersatukan oleh kasih Tuhan dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk cuaca yang baik, terima kasih untuk keluarga yang hadir. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kiranya Kau boleh menolong setiap keluarga yang datang dari jauh dekat. Engkau juga memberkati, melindungi mereka. Engkau berkati kedua keluarga yang sudah Tuhan persatukan juga. Engkau berkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita dan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Turunlah berkat rohani jasmani di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semuanya percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semuanya. Silakan duduk kembali. Masih ada acara yang lain, tapi acara ibadah sudah selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Sinamat tes. Puji nama Tuhan, kalau acara pemberkatan pernikahan sudah selesai dan sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya wedding cake ceremony. Saya mungkin bisa ini podiumnya diangkat ya. Mari silakan Herianto dan Tirsa untuk maju naik ke atas.
Mungkin sebelum pemotongan wedding cake bisa diabadikan terlebih dahulu. Mungkin pedangnya bisa diambil bersama-sama. Mulai hari ini mereka akan kerjasama. Diambil pedangnya bersama-sama. Ya, ditarik bersama-sama. Ditarik, ya, ya. Akan dipotong wedding cake-nya. Dari mulai atas, ya, maju untuk potong wedding cake-nya. Dari atas perlahan-lahan. Tuhan Yesus yang mempersatukan mereka, Tuhan Yesus yang membina hubungan mereka, dan sampai saat ini Tuhan Yesus mempersatukan mereka dengan tali kasih-Nya. Pemberkatan yang kudus sudah dilakukan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Selanjutnya cake ini akan diberikan kepada Papa Mama Herianto. Mari Papa Mama Herianto silakan untuk maju ke depan. Papa terkasih Eng Jufong dengan Mama terkasih Tan Kim Yan. Mari. Itu mungkin cake-nya bisa diambil. Satu dulu, oh langsung apa satu-satu ya? Langsung, oh ya, oke. Mama sebelah sini. Diberikan secara bersama-sama. Ya, mereka memberikan cake rasa kasih. Mari disuapkan langsung, disuapkan ke Mama, disuapkan ke Mama semuanya. Ya, terima kasih Mama Papa yang sudah membesarkan, yang sudah merawat Herianto, dan sudah mendukung acara Herianto pada pagi hari ini. Diberikan cake-nya kepada Mama, terus dicium Mama Papanya ya, gantian. Terima kasih Mama Tirsa, ya Papa. Tirsa, Papa dulu. Ya, ya silakan turun. Sudah. Saya persilakan selanjutnya Mama Papa daripada Tirsa, Papa Filipus Sujatnoko dengan Mama Nirmalawati. Mama mundur sedikit. Ya, ya 2, 3 disuapkan kepada Mama. Langsung semua bareng. Ya, terima kasih Mama Papa yang sudah memelihara kami, sudah memelihara Tirsa dengan kasih Tuhan. Dicium Mama Papanya. Makasih Ma. Terima kasih Pak. Terima kasih Papa. Terima kasih Mama. Ya. Mari silakan turun. Satu lagi. Saya butuh satu cake. Cake ini nanti dimakan bersama-sama. Satu aja. Ya. Mungkin di tengah sini ya bisa. Dekat kue. Ya.
Ya, maju. Ya, dipegang, dimakan bersama-sama. Ya. Kita berikan aplaus bagi pengantin kita ya. Puji nama Tuhan. Ayo 2, 3. Makan bersama-sama. Iya. Puji Tuhan. Selanjutnya acara tipai. Mungkin acara tipai ini sudah dilaksanakan beberapa di hotel dan ada beberapa yang belum. Jadi saya persilahkan untuk yang mau tipai hari ini, saya akan panggilkan. Itunya mana? Anggurnya mana sih? Anggurnya. Mungkin yang sudah mempersiapkan anggurnya untuk acara tipai ini. Yang membawa. Oh. Ya. Mari silakan. Mohon bersabar karena ada kekeliruan. Ada acara spesial, saya minta yang bernama Randy untuk maju ke depan. Ada yang bernama Randy? Ada. Ada yang bernama Randy, maju ke depan. Ini acara spesial permintaan dari kedua mempelai. Iya. Mereka akan memberikan, mari berdiri di sini mungkin ya. Mereka akan memberikan karangan bunga, hand bouquet, oh iya dibuka, kepada Randy. Berharap supaya Randy bisa ketularan. Randy bisa ketularan seperti Herianto, seperti itu. Amin. Diaminkan ya? Oh yes. Mari diterima. Semuanya beri aplaus, beri aplaus. Ya. Ini acara spesial, permintaan dari kedua mempelai untuk Randy. Ya, Tuhan memberkati. Ya, oke, siap. Mari saya mengundang Empe Singliat dengan Wakdi bisa maju ke depan untuk melakukan tipai. Setelah itu mempersiapkan diri Oki dan Iin.
Ya, maskernya bisa dibuka. Mungkin maskernya bisa disiapkan untuk dilepas ya. Ya, mari selanjutnya Oki dan Iin. Oh iya, ini mungkin. Setelah itu selanjutnya Kudeun hadir. Pak Kamsia. Iya. Mari silakan Kudeun. Ini suami istri apa bukan? Kan bukan, nanti aja sendiri ya. Sendiri aja. Gak apa-apa, lebih baik sendiri aja kalau beda ya. Selanjutnya mempersiapkan diri Guat. Oh ya. Ya, sudah ya. Oh iya, satu lagi, sorry. Mari. Bye. Ya. Ya, selanjutnya foto bersama. Mungkin kedua mempelai bisa naik. Saya akan panggilkan untuk foto bersama. Yang pertama di bawah. Bapak Gembala dulu terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan Bapak Gembala dan Bapak Majelis yang ada.
Selanjutnya Pak Mama Herian. Sudah ada. Ya. Oh gitu, boleh, boleh. Ayo Pak.
acara pernikahan Herianto dan Tirsa sudah selesai. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk mengambil souvenir dan makanan di luar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.